Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 339. Persyaratan untuk naik level. Jimat batu misterius diletakkan dengan tenang di telapak tangan Lindong, sementara cahaya hangat seperti susu perlahan menyebar. Di bawah pancaran cahaya itu, bahkan darah batin Lindong yang mendidih mulai berangsur-angsur tenang. Apa itu bekerja? Lindong menatap kaget pada jimat batu di telapak tangannya, saat dia merasa tersesat sejenak. Boneka jiwa darah yang kejam itu sebenarnya secepat ini disegel? Apalagi yang kamu inginkan? Suara lesu Little Marten terdengar saat dia memutar matanya ke arah Lindong. Untuk mengaktifkan kekuatan penyegelan jimat batu, itu membutuhkan sedikit kekuatannya. Boneka jiwa darah itu belum sepenuhnya pulih. Karena itu, dengan bantuan jimat batu, tidak terlalu sulit untuk menyegelnya. Tentu saja, ini semua berkat jimat batu. Tanpa bantuannya, tidak ada praktisi manifestasi yang bisa berharap untuk menandinginya. Lindong agak tercengang saat dia dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia jelas tahu kekuatan boneka jiwa darah itu. Selanjutnya, pada saat itu, wayang jiwa darah itu belum mencapai kondisi puncaknya. Di masa depan, jika dia benar-benar bisa menaklukkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Ayo pergi ke jimat batu dan periksa segelnya. Lindong mencengkeram jimat batu di tangannya, sebelum secara bertahap menyatu ke telapak tangannya. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, jejak energi mental segera menuju ke jimat batu. Di dalam jimat batu, Lindong melayang di udara. Tidak jauh darinya, ada gelembung udara besar. Gelembung udara diplester dengan banyak simbol yang terbentuk menjadi lapisan segel yang kuat. Di tengah gelembung udara itu, Blood Soul Puppet sekarang dengan kejam menghantamnya. Namun, saat ini itu seperti kura-kura di dalam toples. Meskipun Lindong tidak dapat mengaktifkan kekuatan jimat batu, dalam domain ini, kehidupan yang terakhir berada dalam kendalinya. Lindong dengan cermat menatap wayang jiwa darah di dalam gelembung udara. Dia bisa melihat bahwa simbol yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gelembung gas terus-menerus menembus ke dalam tubuh yang terakhir. Selanjutnya, setiap kali simbol-simbol itu masuk ke dalam tubuhnya, kekejaman di matanya akan sedikit meredup, seolah-olah tersapu oleh simbol-simbol itu. Formasi segel ini mampu secara bertahap mengurangi kekejaman dari boneka jiwa darah. Namun, saat ini Anda terlalu lemah. Oleh karena itu, langkah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Little Marten tiba-tiba muncul di samping Lindong, sebelum melirik boneka jiwa darah itu, yang berjuang mati-matian di dalam gelembung udara, dan berkata, "Letakkan jejak energi mental Anda di dalam formasi." Setelah berbicara, Little Marten terus berbicara. Lindong mengangguk. Kemudian, pikirannya bergerak, sebelum jejak energi mental melayang dan segera menyatu dengan gelembung udara itu. Setelah jejak energi mental itu berhasil menyatu, riak langsung muncul di atas gelembung udara itu. Kemudian, jejak energi mental itu terbelah, sebelum menempel pada setiap simbol dan terus-menerus menembus ke dalam tubuh boneka jiwa darah. Saat ini, energi mentalmu secara perlahan menembus tubuh Blood Soul Puppet bersama dengan simbol-simbol itu. Seiring berjalannya waktu, energi mental ini secara bertahap membentuk merek energi mental di dalam tubuh wayang jiwa darah. Setelah branding selesai, Anda akan dapat sepenuhnya mengontrol boneka jiwa darah ini. Marten kecil berbicara. Oleh karena itu, sebelum benar-benar dijinakkan, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya menyerangku? Little Dong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dalam waktu dekat, dia harus pergi ke pertemuan keluarga Lin Clan. Oleh karena itu, tanpa boneka jiwa darah ini sebagai kartu as di lengan bajunya, bukankah itu akan menambah tingkat ketidakpastian tambahan? Secara teoritis, ya. Marten kecil mengangguk. Ketika melihat alis Lindong yang berkerut, ia dengan malas melambaikan cakarnya dan berkata, namun, pada saat yang benar-benar kritis,
Anda dapat memanggilnya. Namun, ingat ini, Anda tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Tanpa jimat batu yang menekannya, Blood Soul Puppet akan sekali lagi didorong oleh amarah dan bahkan akan menggigit balik. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong sedikit menghela nafas lega. Meskipun demikian, bahkan memiliki kendali sesaat dari boneka jiwa darah ini memberinya banyak keamanan tambahan. Meskipun boneka jiwa darah ini sangat kuat, itu belum mencapai kondisi puncaknya. Setelah kamu benar-benar bisa mengendalikannya, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk meningkatkannya. Little Marten menatap Blood Soul Puppet di dalam gelembung udara seperti yang dikatakannya. Oh, apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan wayang jiwa darah ini? Lindong tercengang. Saat ini, boneka jiwa darah ini sudah sangat kuat. Jika ditingkatkan, maka tidakkah itu bisa mendominasi seluruh dinasti yang besar? Hehe, tentu saja itu mungkin. Namun, Anda akan membutuhkan pil nirvana untuk melakukannya. Coba saya lihat, wayang jiwa dibagi menjadi 9 tingkatan seperti 9 tahap nirvana. Saat ini, wayang jiwa ini seharusnya menjadi wayang jiwa kelas 1. Jika ia melahap 180.000 pil nirvana lagi, ia seharusnya bisa naik ke tingkat 2 Soul Puppet. Pada saat itu akan setara dengan praktisi nirvana tahap kedua. Little Marten melepaskan tawa aneh seperti yang dikatakannya. 180.000 pil nirvana. Ketika dia mendengar kata-katanya, bibir Lindong langsung mulai berkedut. Sebelumnya, di dalam tablet kuno Great Wastelands, dia telah bertarung dengan sengit hanya untuk merebut ratusan pil nirvana dari Lin Langtian. Fakta itu saja sudah cukup untuk menyebabkan yang terakhir membencinya sampai tulang belulangnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa untuk meningkatkan Blood Soul Puppet ini, dia akan membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar. Faktanya, bahkan di antara semua faksi elit di dinasti yang besar, hanya akan ada segelintir orang yang mampu membayar jumlah seperti itu. Selanjutnya, sekarang, kamu akan maju ke tahap manifestasi. Oleh karena itu, Anda harus mulai bersiap untuk menyerang panggung nirvana. Berdasarkan perhitungan saya, untuk mengumpulkan energi nirvana yang cukup untuk menyerang tahap nirvana, Anda akan membutuhkan jumlah pil yang kira-kira sama juga. Marten kecil berkata dengan malas. Lindong tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Pil nirvana terlalu berharga dan diperlakukan sebagai permata oleh setiap praktisi yang memiliki potensi untuk menyerang tahap nirvana. Oleh karena itu, pil nirvana itu, yang kadang-kadang muncul di pelelangan, akan langsung tersapu dari rak. Saat ini, meskipun dia akan mendapatkan 2 juta pil yuan murni dari sekte iblis besar dan faksi lainnya, jika dia menggunakannya untuk membeli pil nirvana, itu bahkan tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Faktanya, bahkan faksi elit seperti klan Lin akan kesulitan mendapatkan pil nirvana dalam jumlah yang mengejutkan. Lindong menghela nafas sementara kepalanya mulai sakit. Tidak heran ada begitu sedikit praktisi panggung nirvana di dinasti yang besar. Itu karena sangat sulit untuk mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Selanjutnya, setelah dengan susah payah mengumpulkan semua pil nirvana ini untuk menyerang tahap nirvana, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil. Faktanya, beberapa praktisi elit telah gagal ketika mereka mencoba menyerang panggung nirvana dan akhirnya menabrak dan menghancurkan diri mereka sendiri. Seharusnya ada beberapa pil nirvana yang disimpan di sekte boneka mengerikan. Pada saat itu, bahkan jika Anda memilih untuk mengambil semuanya, rekan-rekan sekte iblis besar itu mungkin tidak akan keberatan sama sekali. Lagi pula, dengan menghabisi sekte boneka mengerikan, Anda telah melakukan banyak hal untuk mereka. Jika mereka berani menolak, maka Anda bisa merawat mereka juga, kata Marten kecil. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyukai faksi-faksi seperti sekte iblis besar, dia juga tidak menyukai mereka. Karena itu, dia tidak perlu memberi mereka terlalu banyak jarahan. Baiklah, ayo pergi. Tinggalkan area ini terlebih dahulu dan biarkan Blood Soul Puppet dibersihkan secara perlahan oleh jimat batu. Hadiah yang kami peroleh kali ini sudah jauh melebihi harapan saya. Lindong melambaikan telapak tangannya,
sebelum tubuh spiritualnya mulai menghilang secara bertahap. Kemudian, Little Marten melirik wayang jiwa darah di dalam gelembung udara, sebelum tubuhnya mulai menghilang secara bertahap dari domain spiritual jimat batu ini juga. Di dalam gua, mata tertutup rapat Lindong perlahan terbuka. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambai ke Little Flame sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Lindong mengikuti jejaknya dan melakukan perjalanan kembali. Ketika dia keluar dari gua, dia juga memilih untuk menghancurkan jalannya. Akhirnya, dia berjalan santai menuju puncak gunung. Ketika Lindong sekali lagi muncul di puncak gunung Black Yin yang misterius, situasi yang sebelumnya kacau sekarang sebagian besar telah didinginkan oleh sekte iblis besar dan faksi lainnya. Sebagian besar anggota mereka mengamuk melalui markas sekte wayang mengerikan mencari berbagai jenis harta karun. Berdiri di puncak gunung, ketika Emulei dan yang lainnya melihat Lindong muncul, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan tindakan mereka, mereka jelas sangat hormat dan sopan terhadapnya. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi hari ini, mungkin tidak ada faksi di seluruh provinsi Great Desolate yang berani tidak menghormati Lindong. Pemimpin sekte MU, sepertinya kalian melakukan banyak upaya untuk pencarian. Lindong tersenyum sambil menatap kru seperti pencuri yang mengobrak-abrik sekte boneka mengerikan. Haha, adik Lindong, apa yang kamu bicarakan? Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati Emulei dan yang lainnya berdetak kencang, sebelum mereka berbalik dan saling memandang. Segera, mereka secara bersamaan mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan baju mereka, sebelum mereka tertawa dan berkata, saat ini, adik Lindong telah maju ke tahap manifestasi. Berdasarkan tingkat kultivasi Anda mungkin akan segera mencapai puncak tahap manifestasi dan Anda pasti akan membutuhkan banyak pil nirvana pada saat itu. Pil nirvana ini dirampok dari sekte boneka mengerikan dan saat ini kami ingin mempersembahkannya kepada Little Brother Lindong sebagai tanda persahabatan. Ketika dia melihat situasi ini, senyum muncul di wajah Lindong. Orang-orang itu memang cukup tajam. Segera, dia tanpa basa-basi meraih tas Qian Kun itu, sebelum energi mentalnya menyapu mereka. Seketika, dia melihat tas berisi pil nirvana. Bahkan, sepertinya ada ribuan dari mereka. Seluruh sekte boneka mengerikan hanya memiliki pil nirvana sebanyak ini. Saat dia mencengkeram tas Qian Kun itu, Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak heran Tengsa ingin membentuk aliansi untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Kalau tidak, berdasarkan tabungannya saja, berapa lama sebelum dia bisa memiliki cukup pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana? Ketika mereka melihat Lindong begitu saja meraih pil nirvana itu, Emulei dan yang lainnya merasa agak enggan. Mereka semua berada pada tahap manifestasi dan mereka juga sangat membutuhkan pil nirvana ini. Namun, saat ini, mereka mengerti bahwa terlepas dari pil nirvana ini, bahkan jika Lindong menuntut sesuatu yang lebih keterlaluan, mereka juga harus menyetujui tuntutannya. Aku akan tinggal di sini 1 hari lagi. Besok, berikan saya pil Yuan murni yang saya janjikan dan saya akan pergi. Kalian bebas memutuskan bagaimana membagi wilayah sekte boneka mengerikan. Lindong menyimpan pil nirvana itu, sebelum dia melirik Emulei dan yang lainnya dan tersenyum lembut. Kemana Little Brother Lindong menuju? Jika Anda tidak keberatan, sekte iblis besar kami tidak memiliki wakil pemimpin sekte. Haha, sekarang, gadis saya tepat pada usia menikah. Ketika dia mendengar kata-katanya, Emulei segera berbicara. Ayah. Berdiri di belakang Emulei, ketika Mu kian-kian mendengar kata-katanya, pipinya yang indah langsung terbakar. Dia tampak sangat memikat. Berdiri di samping, Wu Zong dan yang lainnya tercengang, sebelum mereka segera mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak memiliki anak perempuan yang sama menariknya, oleh karena itu, mereka hanya bisa terus-menerus menggosok telapak tangan. Haha, terima kasih atas tawaranmu pemimpin sekte MU. Namun, saya akan segera meninggalkan provinsi Great Desolate dan saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Karena itu, saya tidak dapat menerima hadiah murah hati Anda. Lindong tanpa sadar tersenyum. Untuk merekrutnya, orang tua itu bahkan berencana untuk mengorbankan putrinya sendiri.
Meskipun demikian, target utamanya bukanlah di tempat ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah Cakrawala Utara. Lin Langtian, waktu 2 tahun hampir habis. Namun, kali ini, apakah Anda masih memiliki kualifikasi untuk berperilaku tidak sopan di depan saya? Part 340. Keberangkatan. Keesokan harinya, Lindong diam-diam duduk di atas sebuah batu besar di puncak Gunung Black Yin yang misterius. Matanya tertutup rapat sementara bagian dari Yuan Power yang kuat berkumpul di sekujur tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Yuan Power ini menyentuh tubuh Lindong, mereka akan benar-benar dilahap oleh kekuatan melahap yang aneh, sebelum diubah menjadi Yuan Power yang melonjak dan mengalir di tubuhnya. Budidaya diam ini berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum mata tertutup rapat Lindong perlahan terbuka. Tanpa menoleh, dia bertanya dengan nada acuh tak acuh, apakah semuanya sudah siap? Mungkinkah masih ada seseorang di Provinsi Great Desolate hari ini yang berani tidak mematuhi instruksi Tuan Muda Lindong? Sebuah suara lembut menjawab dari belakang Lindong. Hehe, ini Nona Qian. Untuk masalah kecil seperti ini, pelayan manapun bisa datang untuk mengantarkannya. Lindong tidak bisa menahan tawa saat dia memiringkan kepalanya dan melihat kecantikan ramping dan elegan di belakangnya. Ada 2 juta pil yuan murni di sini. Jumlah ini bukan masalah kecil bahkan untuk sekte iblis besar kita, tetapi dengan layanan Tuan Muda Lindong kali ini, hadiah kecil ini tidak layak. Mu Qian mengangkat tas Qian Kun hitam keunguan di tangannya yang berwarna putih lili dan tersenyum manis. Itu hanya dendam antara aku dan sekte boneka mengerikan, aku akan dengan santai menerima hadiah ini. Lindong menerima tas Qian Kun dan memasukkannya ke dalam pakaiannya bahkan tanpa meliriknya. Apakah Tuan Muda Lindong benar-benar berencana untuk meninggalkan Provinsi Great Desolate? Dengan popularitas Anda saat ini di Provinsi Great Desolate, Anda hanya perlu melambaikan tangan untuk mengumpulkan sejumlah besar pria dan menjadi seorang tiran. Mu Qian berkata dengan lembut. Saya tidak tertarik untuk menjadi seorang tiran, apalagi, Nona Qian, jika saya benar-benar melakukannya, yang akan khawatir adalah sekte setan besar Anda, kan? Lindong menggelengkan kepalanya dan dengan bercanda menjawab. Tuan Muda Lindong sangat kuat. Jika itu terjadi, yang terburuk menjadi yang terburuk, sekte iblis besarku hanya akan menyerah. Saya percaya bahwa kita malah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kita mengikuti di sisi Tuan Muda Lindong. Mu Qian menutup mulutnya saat dia tertawa, pemandangan yang membuat jantung berdebar. Lindong tertawa sambil sekali lagi melihat ke arah langit utara. Itu adalah arah di mana Lin Clan berada. Ketika dia masih sangat muda, tempat itu pernah menjadi tanah suci di hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia yang sekarang akhirnya memiliki kekuatan untuk mengunjungi tempat itu. Jika tebakanku tidak salah, Tuan Muda Lindong seharusnya ikut serta dalam pertemuan klan Lin Clan. Ketika dia melihat tatapan Lindong, Mu Qian berkata dengan lembut. Lindong tidak terkejut bahwa Mu Qian mengetahui hal ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Selain itu, pertemuan klan adalah pertemuan yang brilian dan terkenal di Kekaisaran Yan besar. Semua orang tahu bahwa mereka yang naik di atas yang lain dalam pertemuan itu akan menjadi orang yang paling menonjol di Lin Clan. Orang-orang ini akan menjadi eksistensi yang sangat kuat di Kekaisaran Yan besar. Klan Lin adalah faksi kelas 1 di Kekaisaran Yan besar. Itu telah berlangsung selama ratusan tahun dan fondasinya sangat kokoh. Meskipun dikabarkan di luar bahwa kepala Lin Clan hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi lanjutan, saya agak skeptis tentang ini. Pasti ada banyak bakat tersembunyi di klan. Suara Mu Qian lembut saat dia perlahan berkata. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Meskipun Provinsi Great Desolate dianggap sebagai provinsi besar dengan beberapa reputasi, dan sekte boneka mengerikan dan sekte iblis besar adalah faksi teratas di dalamnya, jika mereka benar-benar dibandingkan dengan klan besar seperti klan Lin yang telah berlanjut sejak lama. Perbedaannya akan mirip dengan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Di masa lalu, apa yang disebut tahap manifestasi lanjutan praktis merupakan keberadaan yang tak tersentuh bagi Lindong. Oleh karena itu, dia tidak memahaminya dengan terlalu jelas.
Namun, sekarang setelah kekuatannya tumbuh, dia semakin merasa bahwa beberapa rumor yang dia dengar sebelumnya tidak masuk akal. Setidaknya, kekuatan yang dimiliki Lin Clan jauh dari apa yang dia pikirkan. Dan karena inilah dia mencoba segala cara untuk menyegel Blood Soul Puppet untuk mendapatkan kartu lain untuk dirinya sendiri. Klan Lin memiliki orang-orang berbakat dalam skop, lebih jauh lagi, pertemuan klan adalah tempat di mana banyak jenius bersilangan pedang. Membedakan diri dari sana bukanlah perkara yang mudah. Selain itu, Tuan Muda Lindong memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Langtian yang sangat berbakat. Bahkan di seluruh generasi muda Kekaisaran Yan Agung, orang-orang yang dapat menyaingi dia dapat dikatakan keberadaannya langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Pasti akan ada pertempuran sengit ketika Tuan Muda Lindong maju untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Saat berbicara tentang pertemuan klan Lin, Mu Qianqian memiliki ekspresi serius. Jelas, dia tahu pertemuan klan yang sangat penting ini. Mengapa? Apakah Nona Qianqian percaya bahwa saya bukan tandingan Lin Langtian? Lindong sedikit tersenyum dan bertanya. Bahkan tahap manifestasi lanjutan Tengsa meninggal di tangan Tuan Muda Lindong, bagaimana mungkin saya berani meragukan kekuatan Tuan Muda Lindong? Saya hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Lindong bahwa dia mungkin akan menghadapi banyak rintangan dalam pertemuan klan. Karena itu, mengapa tidak tinggal di Provinsi Great Desolate dan membuat rencana besar? Mata Mu Qianqian mengalir saat dia dengan lembut tersenyum. Haha, Provinsi Great Desolate ini tidak bisa menahan hatiku. Karena Nona Mu Qianqian tidak percaya bahwa saya adalah tandingan Lin Langtian, diam-diam menunggu berita di Provinsi Great Desolate, saya tidak pernah takut pada siapapun dalam perjalanan saya. Tidak masalah jika Lin Langtian adalah putra surgawi yang disukai, kali ini, saya akan membuatnya membayar harga yang sebenarnya. Lindong sungguh-sungguh menertawakan surga. Untuk berpikir bahwa dia layak sampai Mu Qianqian sendiri ingin mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan sekte iblis besar. Namun, dia sama sekali tidak berniat bergabung dengan mereka. Segera, dia melihat waktu, lalu tanpa basa-basi lagi, peluit terdengar dari bibirnya. Segera, api kecil berubah menjadi cahaya berdarah dan berlari. Mu Qianqian, sebelum aku pergi, atas permintaanku, tolong minta sekte iblis besar untuk mengurus Eagle Martial Dojo di Great Eagle City. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas budi ini. Pamitan. Sosok Lindong melintas sebelum dia segera muncul di punggung Little Flame. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Mu Qianqian, sebelum tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan telapak tangannya. Kemudian, api kecil mengepakkan sayap berdarahnya yang besar sebelum berubah menjadi aliran darah dan menghilang di cakrawala dekat. Ketika dia melihat Lindong pergi, Mu Qianqian dengan lembut menghela nafas. Lupakan saja. Ambisi Lindong tidak terletak di sini dan tidak ada yang bisa mengikatnya. Bakat dan kemampuan pria ini menempati urutan pertama di antara semua orang yang saya temui selama bertahun-tahun. Faktanya, bahkan dibandingkan dengan jenius Lin Clan yang terkenal, Lin Langtian, dia tidak akan kalah. Dua tokoh legendaris di Kekaisaran yang besar ini akan terlibat dalam pertempuran sengit, berdiri di belakang Mu Qianqian, Mu Lei berjalan keluar sambil menatap tempat Lindong menghilang dan menghela nafas. Kirim beberapa orang untuk memeriksa Eagle Martial Dojo yang dia sebutkan dan rawat mereka dengan baik. Kita harus menerima bantuannya. Mu Qianqian dengan lembut menganggukkan kepalanya saat matanya yang indah menatap langit tempat Lindong menghilang. Dia tahu bahwa di masa depan yang jauh, pertarungan sengit yang akan mengguncang seluruh kerajaan Yan besar akan terjadi di kota kerajaan-kerajaan Yan besar. Pertarungan ini akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya jenius paling berharga di Lin Clan. Kilatan berdarah melolong melintasi cakrawala. Lindong duduk di punggung harimau saat ia melirik hutan cepat lewat di bawahnya. Untuk sesaat, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dalam waktu 2 tahun ini, dia telah mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk datang ke Provinsi Great Desolate. Pada saat itu, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja maju ke panggung Yuan Dan. Namun, saat ini, dia telah menjadi praktisi top di Provinsi Great Desolate. Dalam hal reputasi, bahkan Mu Lei,
Wuzong dan yang lainnya tidak bisa menandinginya. Transformasi lengkap ini terlalu mencengangkan. Apakah kamu berencana untuk langsung kembali ke Kotayan? Little Marten tiba-tiba muncul di bahu Lindong dan bertanya. Hanya ada 4 bulan tersisa sebelum pertemuan klan. Saya percaya bahwa ayah dan yang lainnya akan pergi beberapa bulan sebelumnya. Karena itu, jika kita pergi ke Yan City sekarang, kita akan kehilangan mereka. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, Klan Lin terletak di Provinsi Api Besar dan cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Karena Lin Xiao dan yang lainnya ternyata tidak secepat Lindong, mereka akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sampai ke sana. Karena itu, saya pasti akan pergi terlebih dahulu. Berdasarkan kecepatan saya saat ini, saya membutuhkan waktu paling lama 1 bulan untuk mencapai Provinsi Great Flame. Dalam 3 bulan tersisa, saya berencana untuk melanjutkan pelatihan. Lindong secara bertahap berkata. Saat pertemuan klan mendekat, jantungnya mulai berdebar. Dia tahu bahwa kali ini, Lin Xiao, Lin Zentian dan yang lainnya semua akan menuju ke pertemuan Lin Clan. Pada acara itu, mungkin karena status mereka yang rendah, mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan diejek atau dipandang rendah. Namun, mereka tetap memilih untuk pergi. Itu karena mereka percaya bahwa kali ini, mereka akan dapat mengangkat dada mereka dalam pertemuan klan dan menunjuk orang yang paling mempesona di arena dan memberitahu orang lain bahwa dia berasal dari keluarga Lin mereka. Lindong tahu bahwa dia memikul harapan yang berat. Karena itu, kali ini, dia tidak bisa mengecewakan mereka. Dia jelas tahu betapa tangguhnya Lin Langtian. Oleh karena itu, kali ini, dia harus berusaha sekuat tenaga dan mendorong dirinya ke kondisi puncaknya sebelum pertemuan klan. Kamu baru saja membuat terobosan dan meskipun kamu hanya selangkah lagi dari tahap manifestasi, sangat sulit bagimu untuk melakukan terobosan lagi dalam waktu singkat, Little Marten dengan sungguh-sungguh bergema. Saya ingin mengolah tubuh guntur matahari besar. Lindong menatap tepat ke Little Marten sebelum dia perlahan bertanya, apakah kamu tahu caranya? Saat ini, dia telah mencapai puncak Jade Thunder Body. Namun, dia belum maju ke langkah terakhir, yang juga merupakan yang paling kuat, Great Sun Thunder Body. Jika dia berhasil menguasai Great Sun Thunder Body, Lindong yakin bahwa kekuatan fisiknya akan meningkat sekali lagi. Mendengar kata-katanya, mata Little Marten menjadi semakin serius. Sangat sulit untuk melatih tubuh fisik seseorang. Untuk menguasai Jade Thunder Body, Lindong telah menderita melalui banyak rasa sakit. Karena itu, jika dia masih ingin meningkatkan dirinya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun, Little Marten juga jelas menyadari apa yang dipikirkan Lindong. Untuk pertemuan klan ini, dia harus mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun sangat sulit, pasti ada caranya. Namun, saya harus mengingatkan Anda harus menderita. Setelah merenung sejenak, Little Marten akhirnya membuka mulutnya dan berbicara secara bertahap. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega, senyum kecil di wajahnya saat dia berkata, selama saya memiliki 1 nafas tersisa, saya tidak akan takut bahkan segunung pisau atau panci penuh minyak mendidih. Untuk pertemuan klan, dia berlatih keras sejak muda hingga hari ini. Dengan kerja keras bertahun-tahun, bagaimana mungkin Lindong menyerah? Part 341. Mengumpulkan darah iblis. Ketika melihat Lindong bertahan, Marten kecil merentangkan cakarnya dan berkata, karena Anda bersikeras, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun, metode saya ini masih membutuhkan persiapan beberapa item. Barang apa? 5 jenis darah esensi binatang iblis, dan kekuatan binatang iblis ini semuanya harus telah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, darah esensi utama di antara mereka harus mencapai tahap manifestasi lanjutan. 5 jenis darah esensi demonic beast tahap manifestasi. Setelah mendengar ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Apakah ini tidak berarti bahwa dia perlu membunuh 5 binatang iblis tahap manifestasi sebelum dia bisa mengumpulkan semuanya? Tubuh fisikmu sudah agak kuat, namun, darah esensi binatang iblis awalnya memiliki efek merangsang penguatan tubuh fisik. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya darah esensi demonic beast tahap manifestasi yang akan berpengaruh.
Ketika Anda mengumpulkan darah esensi, saya akan membangun formasi dan mencuci tulang dan sumsum Anda menggunakan kekuatan formasi untuk mencoba berkultivasi sampai Anda mencapai tubuh guntur matahari besar. Marten kecil menjelaskan. Namun, darah esensi binatang iblis ini tidak mudah didapat. Lindong menyatakan. Hehe, bukankah ada satu di sini? Ambil darah esensi harimau bodoh ini. Little Marten anehnya tersenyum dan berkata. Mengaum. Little Flame yang saat ini terbang segera meraung marah ketika mendengar kata-kata Little Marten. Ekor piton merah-merahnya dengan kejam melemparkan ki dingin hitam tanpa ampun menembak ke arah yang terakhir. Ketika dia melihat dua orang ini bertarung, Lindong dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berbicara, meskipun darah esensi binatang iblis tahap manifestasi akan agak sulit diperoleh, bukan tidak mungkin mengingat kekuatanku saat ini. Karena begitu, mari kita manfaatkan waktu berikut untuk mendapatkan binatang iblis ini. Tanah sampah kuno tidak jauh dari sini, dan kebetulan keranaga kuno ada di sana. Mari kita langsung berurusan dengan si biadab itu kali ini, hehe. Kita memiliki waktu yang sulit dengan si biadab itu sebelumnya, saatnya untuk membayar kembali hutang ini, seru Marten kecil. Sepakat. Lindong tertawa kecil. Di masa lalu, ketika dia bertemu keranaga kuno, dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang sangat menyesal, tetapi sekarang, membunuh keranaga kuno tahap awal dengan kekuatannya bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Segera, dia menepuk Little Flame saat yang terakhir mengepakkan sayapnya, secepat kilat saat terbang menuju Wastelands kuno. Jauh ke dalam Wastelands kuno. Sosok Lindong perlahan turun di atas lembah yang sangat besar sementara dia dengan apatis menatap ke dalam lembah, di mana aura tirani yang luar biasa menyebar dan sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Lindong menatap sosok raksasa di lembah dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, sebuah batu gunung raksasa dengan kejam turun dan menabrak sosok hitam itu. Mengaum. Ketika batu raksasa itu mendarat, suara langka yang dipenuhi dengan kekejaman segera terdengar di lembah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Seekor keranaga yang sangat besar sekali lagi bermata merah saat muncul dalam pandangan Lindong. Binatang itu sama ganasnya seperti sebelumnya. Saat ia menatap keranaga kuno yang mengeluarkan kemarahan yang deras, Lindong samar-samar tersenyum. Tanpa niat untuk mundur, ujung kakinya mendorong tanah saat tubuhnya melayang maju, langsung berlari ke arah keranaga kuno. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi keranaga kuno secara langsung. Bum bum bum. Saat Lindong menyerbu ke lembah, seluruh Wastelands kuno segera mulai bergetar. Suara keras yang menghancurkan langit terus-menerus menggelegar dari lembah seperti guntur yang mengamuk, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil pada serangan gila. Di dalam tanah limbah kuno, ada juga beberapa orang yang datang untuk mencari harta karun dan berburu binatang iblis. Mereka juga begitu kewalahan oleh adegan ini sehingga hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Mereka melihat ke arah area yang lebih dalam dengan pemahaman yang jelas bahwa raungan yang marah itu berasal dari tiran dari Wastelands kuno. Ini menyebabkan mereka agak heran. Sebenarnya siapakah tokoh tangguh yang sebenarnya berani memprovokasi keranaga kuno itu? Gangguan berlangsung selama setengah jam sebelum auman keranaga kuno berangsur-angsur menghilang. Lebih jauh lagi, beberapa orang yang sensitif dapat merasakan bahwa auman keranaga kuno tampaknya semakin lemah, langsung menyebabkan keheranan muncul di mata mereka. Tidak diketahui kapan auman keranaga kuno benar-benar memudar saat seluruh tanah terlantar kuno sekali lagi menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong ke kedalaman gurun dan tiba-tiba melihat cahaya darah terbang keluar. Di atas lampu darah, sesosok terlihat samar-samar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala seperti angin kencang. Siapa itu? Aura yang sangat kuat. Binatang iblis itu sangat familiar. Itu hewan peliharaan Lindong. Aku melihatnya sebelumnya di Gunung Black Yin yang misterius. Ah, mungkinkah gangguan sebelumnya disebabkan oleh Lindong? Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sosok yang pergi. Tidak lama kemudian, sosok-sosok dengan cepat berlari ke kedalaman tanah terlantar. Mungkin,
Karena pertempuran hebat, tidak ada binatang iblis yang berani muncul di tanah terlantar. Dengan demikian, orang-orang ini tidak menghadapi terlalu banyak rintangan saat mereka memasuki daerah lembah yang dulunya terlarang. Namun, saat mereka memasuki lembah, mereka hanya bisa menatap kosong pada mayat binatang raksasa yang diam-diam terbaring di dalamnya. Itu adalah tiran dari Wastelans kuno, kera naga kuno. Setelah mendapatkan darah esensi kera naga kuno tanpa menggunakan terlalu banyak usaha, Lindong bergegas menuju area lain di Provinsi Great Desolate tanpa berhenti untuk beristirahat, sebuah pegunungan di mana Demonic Beast tahap manifestasi berada. Pegunungan Awan Setan. Di dalam pegunungan ini ada binatang iblis tahap manifestasi awal, macan tutul angin awan iblis. Macan tutul angin awan iblis ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di Provinsi Great Desolate. Tidak diketahui berapa banyak praktisi yang meninggal di tangannya selama bertahun-tahun, namun kali ini benar-benar mengalami bencana. Setelah pertempuran besar, hasil akhirnya tidak terlalu mengejutkan. The Devil Cloudwind Leopard yang telah menyebabkan beberapa pembantaian kehilangan nyawanya di tangan Lindong pada akhirnya, dan darah esensinya juga benar-benar diambil. Pada minggu berikutnya, Lindong berkeliling. Selama Demonic Beast tahap manifestasi muncul, dia akan bergegas dan membunuhnya sebelum mengumpulkan darah esensinya. Di bawah angin puyuh seperti pembunuhan ini, seluruh provinsi Great Desolate sekali lagi gempar. Demonic Beast tahap manifestasi ini semuanya adalah eksistensi terkenal di provinsi Great Desolate, dan bahkan beberapa faksi yang lebih besar tidak berani memprovokasi mereka. Namun, dalam kurun waktu seminggu, berita kematian manifestasi Demonic Beasts berturut-turut menyebar, tidak diragukan lagi menarik beberapa tatapan terkejut. Penyebaran informasi ini tidak dapat dihentikan. Dengan cepat, berita bahwa Lindong telah membunuh kera naga kuno Wastelans kuno dengan cepat menyebar. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain menghubungkan masalah ini dengannya. Lagi pula, kemungkinan hanya ada segelintir keberadaan abnormal di Provinsi Great Desolate yang bisa dengan santai memanen binatang iblis tahap manifestasi seperti gandum. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lindong berburu binatang iblis manifestasi ini, dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, manifestasi Demonic Beast ini adalah keberadaan yang mengerikan di Provinsi Great Desolate, dan tidak diketahui berapa banyak praktisi yang mati di mulut mereka. Sekarang mereka sedang dibersihkan, itu akan menguntungkan orang-orang. Sementara banyak orang menebak niat Lindong, seminggu berlalu. Setelah beberapa orang yang tertarik menghitung, total 5 manifestasi Demonic Beast telah mati di tangan Lindong selama seminggu. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara 5 binatang ini, sebenarnya ada satu yang telah mencapai manifestasi tingkat lanjut yang mengerikan. Naga Iblis Es. Tiran Pegunungan Ice Devil. Dikatakan bahwa 2 praktisi tahap manifestasi awal puncak telah kehilangan nyawa mereka karena cakar Naga Iblis Es ini. Ini membangun fondasi untuk reputasi buruknya yang tak tertandingi di Provinsi Great Desolate. Tidak ada manusia yang berani melangkah ke pegunungan Ice Devil yang dikendalikannya, dan bahkan Tengsa tidak berani memprovokasi Demonic Beast yang menakutkan ini di puncaknya. Namun, apa yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa bahkan binatang iblis yang tak tertandingi dan kuat ini namanya tertulis di daftar perburuan Lindong. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar di Provinsi Great Desolate. Pada saat ini, semua orang mengukir nama di hati mereka. Orang yang telah membantai banyak binatang iblis seperti rumput, Lindong. Untuk waktu yang sangat lama, nama ini akan menjadi legenda yang sulit dihapus di Provinsi Great Desolate. Sementara seluruh Provinsi Great Desolate disibukkan dengan kematian manifestasi Demonic Beasts ini, Lindong telah muncul jauh di pegunungan di tepi Great Desolate Province. Sesosok diam-diam duduk di puncak gunung hijau. Meskipun sosok itu tidak berbicara atau memancarkan gelombang apapun, samar-samar, bau darah yang sangat kuat menyebar keluar. Di bawah bau ini, semua makhluk terbang atau berjalan benar-benar menghilang dalam radius 100 meter dari puncak gunung yang hijau. Karena, bau berdarah ini terbentuk dari 5 manifestasi Demonic Beast.
Budidaya mata tertutup diam ini berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum mata Lindong perlahan terbuka sekali lagi. Matanya yang tenang seperti sumur kuno tanpa riak, tetapi ketenangan ini tampak seperti pisau yang tangguh dan tajam. Setelah membuka matanya, Lindong melambaikan lengan bajunya saat 5 bola darah esensi dari berbagai warna perlahan melayang di depannya. Darah esensi ini menggeliat, membentuk berbagai kera, macan tutul, bentuk naga. Pemandangan yang sangat mistis. Martin kecil, bisakah kita mulai? Saat dia menatap 5 bola darah esensi di depannya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan susah payah bergegas selama seminggu, dia akhirnya mengumpulkan 5 jenis darah esensi. Ini telah menghabiskan cukup banyak energi, terutama yang terakhir, kekuatan naga iblis es menyebabkan Lindong berada dalam bahaya besar. Untungnya, dia telah mengandalkan kekuatan yang luar biasa dari jari surgawi penjara desolate besar dan keberadaan simbol leluhur yang memakan untuk berhasil membunuh naga iblis es yang mengerikan, mengklaim kemenangan terakhir. Little Marten muncul di bahu Lindong dan memeriksa 5 bola darah esensi, dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya sebelum terbang keluar. Siap-siap. Selanjutnya, kita akan melihat apakah kita dapat mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk sepenuhnya menguasai tubuh guntur matahari besar Anda. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.